Perkenalkan, nama saya Jonathan Flemon Lumbanuraja dengan NIM 2023020010 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu apa itu PHP dan mengapa bahasa pemrograman ini penting dalam pengembangan web. Pengertiannya, PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server atau site scripting yang digunakan untuk membangun aplikasi dan website yang dinamis. Disebut server side karena kode PHP dijalankan menggunakan server, kemudian hasil dikirimkan ke browser dalam bentuk HTML atau PHP. Dapat disiapkan langsung ke dalam dokumen HTML sehingga memudahkan pengembangan web. Untuk fungsinya sendiri, membuat halaman web yang dinamis, mengelola data pengguna, serta registrasi dan login, menghubungkan website dengan database, MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB, serta lain-lainnya. Kemudian mengolah data ke formulir atau form, mengelola session dan cookie, membuat sistem manajemen konten atau CMS, serta toko online dan aplikasi berbasis web lainnya. Mengapa PHP itu penting? Itu karena yang pertama, mudah dipelajari. Sintaks PHP relatif sederhana sehingga cocok untuk pemula. Dokumentasi yang lengkap memudahkan proses belajar. Alasan kedua, open source atau gratis. PHP dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Memiliki komunitas yang besar sehingga banyak tersedia tutorial dan forum dan pustaka pendukung. Alasan yang ketiga, mendukung berbagai database. PHP dapat terhubung dengan berbagai sistem database seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle, dan SQL Server. Alasan yang keempat, kompatibel dengan banyak server dan sistem operasi. PHP dapat dijalankan pada Windows, Linux, maupun macOS. Mendukung web server seperti Apache dan NixOS. Alasan kelima, cepat dan efisien. PHP mampu memproses permintaan pengguna dengan baik sehingga cocok untuk aplikasi web dengan banyak pengguna. Mendukung framework modern. Tersedia berbagai framework seperti Laravel, CodeIgniter, Symfony, dan V2 yang mendukung serta membantu pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, aman, dan terstruktur. Alasan ketujuh, digunakan oleh banyak website besar. Banyak sistem populer dibangun menggunakan PHP seperti WordPress, Modul, Joomla, dan Drupal, dan berbagai aplikasi web lainnya. Untuk cara kerja PHP itu sendiri, yang pertama, pengguna membuka website melalui browser. Browser mengirimkan perintah ke request dan kemudian dikirimkan ke web server. Web server menjalankan kode PHP. Kemudian PHP dapat mengambil dan menyimpan data ke database. Hasil pemrosesan itu diubah menjadi HTML. Kemudian HTML ini dikirimkan kembali ke browser dan ditampilkan kepada pengguna. Jadi kesimpulannya di sini, PHP adalah bahasa pemrograman server side yang dirancang untuk mengembangkan website dan aplikasi web dinamis. PHP penting karena mudah dipelajari, gratis, serta memiliki dukungan komunitas yang besar, maupun berintegrasi dengan berbagai database kompatibel dengan banyak server, serta didukung
oleh framework modern. Karena keunggulan tersebut, PHP tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web hingga saat ini. Untuk pertanyaan kedua, saya juga akan menjawabnya, yaitu soalnya apa itu GCC atau GNU Compiler Collection dan bagaimana perkembangan sejarahnya. GCC atau GNU Compiler Collection merupakan kumpulan perangkat lunak compiler yang dikembangkan oleh GNU Project untuk menerjemahkan kode sumber atau shortcodes menjadi program yang dapat dijalankan oleh komputer. Awalnya, GCC merupakan singkatan dari GNU-C compiler karena hanya mendukung bahasa pemrograman C. Namun seiring perkembangannya, GCC mampu mengkompilasi berbagai bahasa pemrograman sehingga namanya diubah menjadi GNU Compiler Collection. GCC bersifat open source dan didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Untuk fungsi GCC sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, mengompilasi kode program menjadi file yang dapat dijalankan atau di-executable, mendeteksi kesalahan sintaks atau syntax error saat proses kompilasi, mengoptimalkan kode agar program berjalan lebih cepat dan efisien, mendukung serta mengembangkan perangkat lunak pada berbagai sistem operasi, didukung sebagai compiler utama pada distribusi Linux dan proyek open source lainnya. Untuk bahasa pemrograman yang didukung untuk GCC yaitu bahasa pemrograman C, C++, Objective-C, Objective-C++, Fortran, Ada, Go, dan D. Untuk tahapan kompilasinya sendiri, yang pertama processing, memproses direktif seperti include dan define. Yang kemudian completion, mengubah kode sumber menjadi kode assembly. Selanjutnya assembly, mengubah kode assembly menjadi kode object atau O. Setelah itu linking, menggabungkan file object dengan library sehingga menghasilkan file executable. Untuk perkembangan sejarahnya sendiri, yang pertama tahun 1987 awal pengembangan GCC pertama kali dikembangkan oleh Richard Stallman sebagai bagian dari GNU Project. Tujuannya adalah menyediakan compiler C yang bebas digunakan untuk mendukung pengembangan sistem operasi GNU. Tahun 1988 sampai 1991 penyempurnaan compiler C. Pada periode ini menjadi semakin stabil dan mulai digunakan secara luas oleh komunitas pengembangan perangkat lunak bebas. Dukungan terhadap berbagai arsitektur komputer juga mulai ditambahkan. Kemudian tahun 1992 sampai 1995 penambahan bahasa pemrograman. Di tahun ini GCC mulai mendukung bahasa pemrograman lain seperti C++, Objective-C, serta Fortran. Karena tidak lagi hanya mendukung bahasa C, nama GCC diubah dari GNU-C compiler menjadi GNU Compiler Collection. Kemudian pada tahun 1997 sampai 2000 dukungan multiplatform dibuka. GCC berkembang menjadi compiler lintas platform. Compiler ini dapat digunakan pada berbagai sistem seperti Linux, Unix, LSD, Windows melalui MinGUI dan Cygwin. Selain itu, GCC juga mendukung banyak
arsitektur prosesor seperti x86, x86 64 bit, ARM, PowerPC, MIPS. Setelah itu pada tahun 2001 sampai 2010 peningkatan optimasi GCC dimulai. Pengembang menambahkan berbagai teknik optimasi untuk meningkatkan performa program. Pada masa ini GCC menjadi compiler standar yang banyak di distribusi Linux dan digunakan dalam bahasa program open source. Pada tahun 2011 sampai sekarang GCC terus dikembangkan dengan fitur baru antara lain dukungan standar terbaru C dan C++, optimasi performa yang lebih baik, dukungan untuk bahasa Go dan D, kompatibilitas dengan prosesor modern seperti ARM 64 bit dan RSC 5, peningkatan keamanan melalui berbagai mekanisme proteksi selama proses kompilasi selalu ditingkatkan. Kelebihan GCC. Kelebihannya yang pertama gratis dan bersifat open source. Kemudian mendukung banyak bahasa pemrograman serta dapat digunakan di berbagai sistem operasi dan memiliki optimasi kode yang baik. Kemudian didukung oleh komunitas yang besar dan aktif yang menjadikan compiler standar pada banyak distribusi Linux. Untuk kekurangannya sendiri, GCC merupakan opsi yang cukup banyak sehingga dapat membingungkan pemula. Waktu komplikasi untuk proyek besar bisa lebih lama dibandingkan beberapa compiler modern. Beberapa pesan kesalahan error cukup kompleks untuk dipahami oleh pengguna baru. Kesimpulannya di sini, GCC atau GNU Compiler Collection adalah kumpulan compiler atau open source yang dikembangkan oleh GNU Project untuk menerjemahkan kode program menjadi aplikasi yang dapat dijalankan serta berawal sebagai bahasa C. Pada tahun 1987 GCC berkembang menjadi compiler multibahasa yang mendukung berbagai sistem operasi dan struktur prosesor. Karena bersifat gratis, stabil, serta memiliki optimalisasi yang baik dan mendukung banyak program, GCC menjadi salah satu compiler paling penting dan paling banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak khususnya di lingkungan Linux dan operasi dan open source. Soal yang ketiga, mengapa Java dianggap sebagai bahasa pemrograman yang penting dan apa kelebihan serta kekurangannya? Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi object oriented programming atau OOP yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation. Java dirancang agar dapat berjalan di berbagai sistem operasi dengan prinsip write once, run everywhere atau RORA, yaitu program yang ditulis sekali dapat dijalankan di berbagai platform yang memiliki Java Virtual Machine atau JVM. Java dianggap sebagai bahasa pemrograman yang penting karena banyak digunakan dalam pengembangan jenis aplikasi mulai dari desktop, web mobile atau Android, sistem enterprise, hingga aplikasi berbasis cloud dan Internet of Things. Selain itu, Java memiliki komunitas pengguna baru yang besar, serta didukung oleh banyak framework dan pustaka yang memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Alasan Java itu penting itu ada 6. Yang pertama, bersifat cross-platform atau program Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS tanpa perlu mengubah kode program. Yang kedua, banyak digunakan di industri. Java menjadi bahasa utama untuk pengembangan aplikasi enterprise, sistem perbankan, e-commerce, dan layanan pemerintahan.
karena stabil dan andal. Yang ketiga, mendukung pemrograman berorientasi objektif atau OOP. Java menggunakan konsep seperti Class Object Enterprise Polymorphism atau encapsulation dan abstraction, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi yang terstruktur. Yang keempat, memiliki keamanan yang baik. Java menyediakan fitur keamanan seperti manajemen memori otomatis, pengecekan tipe data, dan mekanisme keamanan pada IFM. Yang kelima, komunitas besar dan dokumentasi lengkap. Tersedia banyak tutorial, forum, pustaka, library, dan framework seperti Spring Embedment dan Jakarta EE yang membantu pengembang. Yang keenam, digunakan dalam berbagai bidang. Bidang itu mencakup aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi Android, sistem enterprise, cloud computing, big data, Internet of Things. Kelebihan Java sendiri yaitu platform independen. Java dapat dijalankan di berbagai platform. Di berbagai platform operasi karena menggunakan Java Virtual Machine. Yang kedua, berorientasi objek atau object orientation, memudahkan pengembangan aplikasi yang besar dan kompleks dengan kode yang lebih terstruktur, aman atau secure. Java memiliki fitur keamanan seperti jailbreak collection, bitcode verification, expectation hiding, serta tidak menggunakan pointer secara langsung sehingga mengurangi risiko kesalahan memori. Kelebihan yang keempat yaitu manajemen memori otomatis. Java menggunakan jailbreak collector untuk menghapus objek yang sudah tidak digunakan, sehingga mengurangi risiko kebocoran memori atau memory leak. Kelebihan yang kelima, stabil dan andal. Java banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi seperti sistem perbankan dan aplikasi perusahaan. Kelebihan yang keenam, dukungan library dan framework yang lengkap. Java memiliki framework populer seperti Spring Framework, Spring Boot, Hibernate, Jakarta EE, JavaX. Kelebihan yang ketujuh, multi-threading. Java mendukung program multi-threading sehingga mampu menjalankan beberapa proses secara bersamaan, sehingga memiliki waktu yang efisien. Java bukan tidak memiliki keterbatasan. Java juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut. Performa lebih lambat dibandingkan bahasa yang dikompilasi langsung. Pengguna memori lebih besar, sintaks relatif panjang, startup program lebih lambat, kurang cocok untuk pemrograman tingkat rendah. Jadi kesimpulannya, Java merupakan bahasa pemrograman yang penting karena cross-platform serta mendukung program berorientasi objek atau OOP, memiliki keamanan dan stabilitas yang tinggi, serta digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web, desktop, Android, dan sistem enterprise. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti penggunaan memori yang lebih besar dan performa yang sedikit lebih lambat dibandingkan bahasa yang dikompilasi langsung ke kode mesin lain. Kelebihan Java dalam hal ini pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk pertanyaan keempat, keuntungan menggunakan sistem operasi Linux dibandingkan sistem operasi lainnya. Seperti yang kita tahu, Linux adalah sistem operasi open source yang dikembangkan berdasarkan kernel Linux yang dibuat oleh
Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux banyak digunakan pada komputer pribadi, server atau superkomputer, perangkat jaringan sistem embedded, hingga perangkat mobile. Dibandingkan sistem operasi lain seperti Windows dan Mac OS, Linux memiliki berbagai keunggulan, terutama dari segi stabilitas, keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi pengguna sumber daya. Berikut ini penjelasan dalam mengenai keunggulan Linux, khususnya pada multitasking, multi-user, portabilitas, dan shared library. Keunggulan yang pertama yaitu multitasking. Multitasking merupakan kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa program atau proses secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Linux menggunakan penjadwalan proses atau proses scheduling yang efisien hingga setiap aplikasi memperoleh waktu penggunaan prosesor secara bergantian dengan cepat. Cara kerjanya yaitu Linux membagi waktu penggunaan atau GPU menjadi potongan-potongan kecil atau time slice. Setiap proses memperoleh giliran menggunakan CPU sehingga pengguna merasa semua aplikasi berjalan secara bersamaan. Contohnya, seorang pengguna dapat mengunduh file dari internet, mengedit dokumen, mendengarkan musik, menjalankan server web Apache, menjalankan database MySQL, mengkompilasi program menggunakan GCC. Semua aktivitas tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan performa yang tetap sehingga tetap stabil. Keuntungan yang kedua, multi-user. Multi-user merupakan kemampuan Linux untuk digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan dalam satu sistem tanpa saling mengganggu data maupun proses kerja masing-masing. Setiap pengguna memiliki username, password, home directory, hak akses, grup pengguna. Cara kerjanya, Linux menerapkan sistem autentikasi dan izin akses permission yang membatasi hak setiap pengguna terhadap file, folder, dan aplikasi. Sebagai contoh, administrator atau root memiliki hak penuh untuk mengelola sistem pengguna, biasanya hanya dapat mengakses file dan program yang diizinkan. Dalam sebuah kampus misalnya, mahasiswa A hanya dapat mengakses folder miliknya. Mahasiswa B tidak dapat membuka data mahasiswa A tanpa izin administrator dan dapat mengelola seluruh akun pengguna. Keuntungan multi-user, keamanan data lebih terjamin, privasi pengguna terlindungi, pengelolaan pengguna dapat menjadi lebih mudah, cocok digunakan pada server, laboratorium, komputer, dan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, portability. Portabilitas merupakan kemampuan Linux untuk dijalankan pada berbagai jenis perangkat keras atau hardware dan arsitektur prosesor tanpa memerlukan perubahan besar pada sistem operasi. Linux membantu serta mendukung berbagai arsitektur seperti x86, x86 64 bit, ARM 64, PowerPC, MIPS, RISC 5. Contoh penggunaan, Linux dapat digunakan pada komputer, desktop, laptop, server, Raspberry Pi, Smart TV, router, smartphone Android yang menggunakan kernel Linux, perangkat Internet of Things, superkomputer. Keuntungan portabilitas tidak bergantung pada satu jenis perangkat keras
mudah dipindahkan ke berbagai platform, mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak, mendukung inovasi pada berbagai jenis perangkat. Shared library. Pengertian shared library adalah pustaka library yang dapat digunakan secara bersamaan banyak program dalam sistem operasi Linux. Dari setiap aplikasi menyimpan salinan library sendiri. Linux menyimpan satu salinan library yang dapat dipakai oleh banyak aplikasi. Contohnya libshow, libbmshow, ipwtetshow. Cara kerja: saat sebuah program dijalankan, program memanggil library yang dibutuhkan. Sistem operasi membuat library tersebut, kemudian library itu dapat digunakan oleh aplikasi lain tanpa perlu dimuat berulang kali. Keunggulan Linux dibandingkan sistem operasi lain. Selain 4 aspek di atas, Linux juga memiliki beberapa keunggulan lain seperti open source code, keamanan tinggi, stabil dan andal, efisien, banyak distribusi distro, komunitas yang besar. Kesimpulannya, Linux adalah sistem operasi yang unggul karena menawarkan multitasking, portabilitas dan shared library yang membuat efisien, stabil, serta fleksibel. Kemampuan multitasking memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan, sementara fitur multi-user mendukung banyak pengguna dengan keamanan dan hak akses terpisah. Portabilitas memungkinkan Linux digunakan pada berbagai perangkat keras dan arsitektur prosesor, sedangkan shared library membantu menghemat memori dan menghemat sumber daya, serta meningkatkan efisiensi sistem. Ditambah sifatnya yang open source, aman, stabil, dan hemat sumber daya, Linux menjadi pilihan utama untuk server pengembangan proyek, komputasi ilmiah, cloud computing, serta berbagai aplikasi modern. Untuk soal yang kelima, distribusi Linux yang paling sering digunakan yaitu sistem operasi yang dibangun menggunakan kernel Linux dan dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak atau utilitas desktop, environment, serta sistem manajemen paket. Setiap distribusi menjadi tujuan dan perangkat lunak, keamanan cyber, dan komputasi ilmiah. Berikut 3 distribusi Linux yang paling sering digunakan. Yang pertama Ubuntu. Ubuntu adalah satu distribusi Linux paling populer yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu dirancang agar mudah digunakan oleh pemula maupun profesional, sehingga banyak dipakai pada komputer pribadi, server, dan layanan cloud. Karakteristik Ubuntu sendiri yaitu berbasis Debian, menggunakan sistem manajemen paket atau apt-dev, antarmuka grafis yang ramah pengguna atau GNOME, serta desktop bawaan, memiliki versi LTS atau long term support yang mendapatkan pembaharuan keamanan dalam jangka panjang, didukung oleh komunitas pengguna yang besar. Keunggulannya yaitu mudah dipelajari dan dapat digunakan. Instalasi sederhana, banyak dokumentasi dan tutorial, mendukung berbagai perangkat keras. Contohnya untuk desktop, server, cloud, dan pengembangan aplikasi. Kelemahan dari Ubuntu sendiri yaitu menggunakan sumber daya lebih besar dibanding beberapa distro ringan.
Kustomisasi bawaan tidak sebanyak di situ tertentu. Penggunaan Ubuntu lebih sering untuk komputer pribadi, server, cloud computing, pengembangan aplikasi, serta pendidikan. Yang kedua, Debian. Debian adalah salah satu distribusi Linux tertua dan menjadi dasar bagi banyak distribusi lain, termasuk Ubuntu. Debian dikenal karena stabilitas dan keandalannya. Karakteristik Debian yaitu sangat stabil, menggunakan sistem paket ABT atau DEP, memiliki repository perangkat lunak yang sangat lengkap, fokus pada perangkat lunak bebas atau free software. Keunggulan Debian sendiri yaitu sangat stabil untuk penggunaan jangka panjang, cocok untuk server, pembaruan keamanan yang baik, komunitas besar, dan dokumentasi lengkap. Mendukung banyak arsitektur perangkat keras. Kelemahan, paket perangkat lunak terbaru biasanya tersedia lebih lambat dibanding distribusi lainnya. Instalasi dan konfigurasi dapat terasa lebih teknis bagi pemula. Untuk penggunaan Debian sendiri yaitu server, web hosting, database server, pengembangan perangkat lunak. Fedora. Fedora adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh Fedora Project dengan dukungan dari Red Hat. Fedora sering menjadi tempat pengujian teknologi terbaru sebelum diterapkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Karakteristik Fedora sendiri yaitu menggunakan sistem paket DNF atau RPM, selalu menyediakan perangkat lunak versi terbaru, fokus pada inovasi dan teknologi modern, menggunakan GNOME sebagai desktop bawaan. Keunggulan Fedora yaitu selalu memperoleh fitur terbaru, keamanan tinggi dengan fitur seperti SE Linux, sangat baik untuk pengembangan atau developer, performa modern dan stabil. Kelemahan Fedora sendiri yaitu siklus rilis relatif cepat sehingga membutuhkan pembaruan lebih sering, kurang cocok bagi pengguna yang menginginkan sistem dengan perubahan yang sangat minim. Penggunaan Fedora lebih banyak ke pengembangan perangkat lunak, desktop modern, penggunaan teknologi baru, lingkungan kerja profesional. Perbandingan singkat baik aspek Ubuntu, Debian, dan Fedora. Untuk aspeknya, dasar sistem mereka yaitu Ubuntu, Debian mandiri, Fedora Red Hat. Untuk manajemen paketnya yaitu untuk Ubuntu apt-deb, untuk Debian apt-deb, untuk Fedora DNF RPM. Untuk tingkat kemudahan, Ubuntu sangat mudah, Debian sedang, Fedora sedang. Untuk stabilitas, Ubuntu tinggi, Fedora sangat tinggi, Debian sangat tinggi, Fedora tinggi. Perangkat lunak terbaru, Ubuntu baik, Debian lebih konservatif, Fedora sangat terbaru. Untuk aspek kecocokan, Ubuntu lebih cocok untuk pemula atau desktop server. Debian lebih cocok untuk server dan perusahaan. Untuk Fedora lebih cocok pengembangan dan desktop modern. Kesimpulannya yaitu Ubuntu, Debian, dan Fedora merupakan 3 distribusi Linux yang paling banyak digunakan karena masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Contohnya, Ubuntu sangat cocok bagi pemula dan pengguna umum karena mudah digunakan, memiliki antarmuka yang ramah,
serta dukungan komunitas yang luas. Untuk Debian, unggul dalam stabilitas dan keandalan, sehingga menjadi pilihan utama untuk server dan lingkungan produksi yang membutuhkan sistem konsistensi. Fedora merupakan teknologi baru dan fitur keamanan modern sehingga banyak dipilih oleh pengembang. Perangkat lunak dan penggunaan ingin mengikuti perkembangan Linux terkini. Sekian yang bisa saya paparkan. Shalom dan terima kasih.